Nia, berdiri dekat sini. Bagaimana engkau punya perasaan ketika kemarin menerima tubuh dan darah Kristus? Senang, Apalagi? gembira. Senang dan gembira. Masih ada lagi perasaan yang lain? Tidak. Oke, silakan duduk. Seorang dipersatukan secara lebih utuh dan kuat atau dimeterai menjadi anggota gereja Katolik. Malam hari ini kita hadir di sini bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Wilhelmus Oladoko berkenaan diterimakannya sakramen komuni pertama, sakramen Ekaristi bagi anak terkasih Maria Beatrix Baronama Baik. Untuk pertama kalinya dia menerima sakramen ini. Dia dipersatukan dengan Kristus melalui penerimaan tubuh dan darah Kristus. Atas nama keluarga, saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, tamu undangan sekalian, telah meringankan langkah untuk ada bersama dengan keluarga dalam acara syukuran ini. Mari kita melangkah ke acara berikut, ibadah syukuran yang akan dipimpin oleh Suster Sebastian. Kepada Suster, disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam ibadat syukur ini kita secara khusus mempersembahkan anak adik kita tercinta Maria Mediatrix Baronama Baik. Kita mohon berkat untuk perjalanan hidup iman dan pendidikannya. Semoga Tuhan senantiasa menuntun perjalanan hidupnya. Mari kita awali ibadat ini dengan memadahkan lagu pembuka.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat damai sejahtera menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik, terkhusus anak tercinta Nia yang berbahagia. Pengalaman pertama kali menerima tubuh dan darah Kristus adalah pengalaman berahmat yang penuh misteri dan rasa bahagia yang terkadang sulit diungkapkan. Kemarin engkau menerima Yesus sebagai sahabat, sebagai sumber kekuatan bagi seluruh hidupmu, dan sebagai bekal dalam seluruh perjuangan dan pergulatan hidup kita. Mari, terkadang kita kurang menyadari kehadiran Tuhan ketika kita menerima tubuh dan darahnya. Kita menganggap menerima tubuh dan darah Kristus sebagai rutinitas dan sebagai hal biasa yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Karena itu, dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak mengikuti ibadat ini. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku telah berhukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Muda dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni dosa kita dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi anak-adik kami tercinta ini yang kemarin telah menerima komuni pertama kalinya. Semoga Engkau selalu menuntun dan menjadikan Putra-Mu Yesus Kristus sebagai roh hidup dan sejati dan bekal abadi dalam seluruh hidupnya. Kami juga memohon, penuhi hidup kami dengan kasih-Mu, agar cinta dan iman kami tak pernah hilang daripada-Mu. Sebab Engkaulah sumber segala kebaikan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan
dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Silakan duduk. Saudari yang terkasih di dalam Kristus, begitu banyak buku, video, penjelasan tentang Ekaristi dan mengapa kita orang Katolik menerima tubuh dan darah Kristus setiap kali merayakan Ekaristi. Kadang kita yang menamakan diri orang Katolik
menerima tubuh Kristus tanpa penghormatan dan merasa tubuh Kristus adalah benda kecil, lempeng, dan dimasukkan dalam mulut, ditelan, lalu selesai, kemudian ngobrol dengan teman di samping. Tapi ibu tidak buat toh? Atau buat? Tidak ya? Semoga. Kita lupa bahwa tubuh Kristus atau Hosti Kudus yang sudah dikonsekrir oleh imam telah berubah rupa menjadi tubuh Kristus yang suci. Tubuh Maha Suci yang rela berubah wujud menjadi santapan agar kita bersatu dengannya. Kita kalau makan daging, ada pesta-pesta atau di rumah kita makan daging, terus daging itu menjadi nutrisi dalam tubuh kita. Tubuh Kristus jauh lebih memberikan kita nutrisi yang luar biasa bagi jiwa dan raga kita. Begitu banyak mujizat Ekaristi dalam Gereja Katolik. Banyak kesaksian orang tentang mujizat Hosti Kudus, serta banyak penyembuhan terjadi ketika orang menerima tubuh dan darah Kristus. Sebut saja 4 mujizat yang terjadi dalam abad ke-21 ini. Mujizat di Polandia pada tanggal 25 Desember 2013. Mujizat Ekaristi di Polandia pada hari Minggu 12 Oktober tahun 2008. Mujizat Ekaristi di Meksiko pada tanggal 21 Oktober 2006. Mujizat di India pada tanggal 21 April 2001. Dan banyak mujizat-mujizat Ekaristi lain yang saya tidak sebutkan pada malam ini. Bisa di searching di Google atau ada buku-buku yang menceritakan tentang mujizat Ekaristi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sakramen Ekaristi adalah sakramen cinta kasih. Maka Ekaristi adalah saat berhamad kita bersatu dengan Yesus Kristus. Dalam Ekaristi ini kita tidak hanya mengenang dan memperingati kasih pengorbanan Kristus, tetapi juga mengalami kasih-Nya yang tidak terbatas. Saat kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita menyatukan kemanusiaan dan keterbatasan kita bersama Yesus. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup selama-lamanya." Terkadang sabda Tuhan ini terdengar biasa saja di telinga kita, karena mungkin kita sudah sering mendengar. Tetapi sesungguhnya tak ada kata yang mampu melukiskan betapa dalam dan indahnya misteri Allah yang tiada terbatas ini. Bayangkan, Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Saya kadang rasa tidak enak ketika orang terima tubuh dan Kristus tidak berdoa lalu ngomong dengan teman di samping. Atau terima tubuh dan darah Kristus, habis itu Yesus belum di dalam kita punya ini, belum kita berdoa terima kasih, syukur kepada Tuhan, kita langsung bernyanyi. Itu juga kita tidak menghormati kehadiran tubuh dan darah Kristus yang suci di dalam diri kita. Selain kasih dan kerendahan hati dari Yesus yang hadir melalui tubuh dan darahnya yang kudus, Komuni Kudus mengajarkan kita akan makna pengorbanan.
dengan melihat teladan pemberian diri Kristus kepada kita, mendorong kita untuk memberikan diri kita kepada orang lain dalam pelayanan kita kepada sesama orang kecil, orang sakit, orang miskin, dan sesama di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Yesus saja sudah beri dirinya untuk kita tanpa batas, tubuh dan darahnya. Kita juga ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita juga wajib memberikan diri kita menolong sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Santa Gertrudis dia mengatakan begini, setiap kali orang menerima komuni kudus, tempatnya di surga diperkokoh dan masa tinggalnya di api penyucian dipersingkat. Pertanyaannya, apakah kita setia mengikuti perayaan Ekaristi? Jangankan setiap hari, pada hari Minggu, terkadang kita membuat alasan ini, itu, hanya supaya kita mengabaikan perayaan Ekaristi. Padahal dengan merayakan perayaan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus dan menjadi bekal untuk kita semakin dekat menjadi orang kudus. Semoga kita yang setia mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima tubuh dan darah Kristus bukan saja sebagai ritual, tetapi kita selalu sadar bahwa Yesus adalah sumber hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyatukan diri dalam doa permohonan. Ya Bapa, berkatilah gerejamu agar ia tetap kuat dan teguh dalam memberi kesaksian tentang cintamu yang tak terbatas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang maha baik, berkatilah keluarga kami, Bapa, Mama, adik, dan saudara-saudari kami yang begitu mengasihi saya. Semoga Engkau tetap menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon keselamatan kekal bagi seluruh anggota keluarga kami yang telah meninggal, khususnya Oma, Opa, dan anggota keluarga di Flores dan Toraja. Kiranya Engkau menerima mereka dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang kudus dan kekal, terima kasih karena Engkau telah memberi Yesus roti hidup sebagai jaminan dan kekuatan bagi saya. Semoga Engkau selalu menjaga dan menuntun saya agar tetap setia dan berbakti kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita hening sejenak. Kita mempersembahkan wujud-wujud dan intensi pribadi kita. Ya Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami. Semoga Engkau mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan di dalam ibadat ini. Secara khusus, kami mohon berkat-Mu untuk anak kami tercinta Nia, dan juga mohon berkat untuk Pak Willy, Ibu Ros, dan Aaron yang setia mengasihi dan mencintainya. Kami satukan seluruh doa dan permohonan ini dalam doa Tuhan. Bapa kami,
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur untuk karya agung Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami selalu dapat menikmati hasil penebusan-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita bersatu dalam berkat penutup. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga Pak Billy sekeluarga, terutama anak Mia, serta kita semua yang hadir pada malam ini diberkati oleh Allah yang Esa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup ibadat ini dengan memadamkan lagu penutup. Sembahan kolekte diedarkan. Bila tiba saat mentari tenggelam, tabur bintang tak menerangi malam. Hari pun berganti, kelipnya menghilang. Satu yang abadi, cahaya cinta Tuhan. Bunga bakung tumbuh indah di padang, kicau burung bernyanyi menenun sarang. Tiada gelisah takkan berulang, berlimpah anugerah rahmat kehidupan.
Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.